Udah. Alhamdulillah udah tersambung sekarang. Ya, insya Allah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Insya Allah pada sore kali ini Ana akan berbincang dengan kawan Ana, kawan satu angkatan, berbincang dengan bagaimana sih mengatur waktu, kesehatan, serta keuangan di negeri orang. Pertama-tama silahkan Ustadz menyapa dulu dan berkenalan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya, alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita masuk materi ya, insyaallah saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Hafid Ridwan. Asal dari Tanjung Pinang ya. Nah, dulu kita sama Anjab ini satu angkatan ini, satu kawan main, sempat mukobala bareng Jab ya. Ke mana? Ke Gontor ya. Nah, kalau antum sudah ngelihat videonya Ustadz Muhib ya sebelumnya itu. Nah, benar. Ya, jadi beliau bercerita tentang mukobalah ya. Nah, di situ kita bareng-bareng berangkat ya. Yang katanya hampir 5 kali hampir kecelakaan bus. Itu memang betul-betul perjuangan tapi alhamdulillah ya Allah mengizinkan Ana alhamdulillah untuk menimba ilmu di kota Nabi ini. Oke. Ustadz Ridwan aja. Bagaimana sih caranya kita itu mengatur waktu ya? Karena memang perbedaan waktu di Indonesia dan di Madinah itu memang berbeda ya. Terus bagaimana sih caranya kita mengatur waktu? Ya, jadi cara mengatur waktu ya khususnya di Saudi itu berbeda dengan di Indonesia tentunya. Dikarenakan di Saudi itu memiliki dua musim ya, musim dingin dan musim panas. Musim dingin ini biasanya malamnya itu lebih panjang daripada siangnya. Gitu contoh. Kalau kita di sini ya kalau musim dingin itu jam 7 itu sudah sholat isya kalau musim dingin. Nanti subuhnya jam 6 pagi biasanya. Jadi sangat-sangat panjang kalau musim dingin. Berbeda dengan musim panas. Kalau musim panas itu malamnya itu jam 9 itu kita baru azan isya biasanya. Terus sahur sekitar jam-jam 3, jam-jam 4 sudah azan subuh. Gitu kan. Jadi selesai tarawih mungkin jam setengah 12. Jadi memang orang-orang Saudi ya biasanya malam Ramadan ya, biasanya musim panas itu bulan Ramadan ya, seperti waktu sekarang ini itu mereka tidak menghabiskan waktunya untuk tidur biasanya untuk malam, paling tidur 1-2 jam kemudian lanjut sahur, dan biasanya waktu pagi setelah syuruk ya mereka baru tidur. Adapun cara mengatur waktu ya dalam musim dingin ya kita biasanya ya mengatur waktu seperti sama seperti Indonesia ya, misalnya pagi gitu kan ya, sholat subuh, kemudian setelah itu ya ada yang baca Quran ya kan, ada yang lakukan mutun gitu ya, ada yang mungkin cuma qiraah sendiri, ada yang setoran Quran dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan jam 7 sampai siang, itu kuliah biasanya. Nah setelah itu siang ya sampai siang sekitar jam 12 jam 1 setelah pulang kuliah kita istirahat sampai asar. Nah setelah asar kita bolehlah pergi ya ke Masjid Nabawi. Biasanya di sini Masjid Nabawi itu ada daras atau pelajaran tambahan dari para masyayikh gitu. Jadi jadi di Masjid Nabawi itu banyak sekali pelajaran dan kita bisa milih gitu lah. Ada yang ngajar hadis, ada yang ngajar ini. Nah, jadi tergantung passion kita. Passion kita misalnya di mana? Kita minatnya di apa? Fikih. Nah, kita alamat fikih. Minatnya di mana gitu. Tapi biasanya kalau saya pribadi waktu asar itu memang kita nggak habiskan untuk kajian. Ya, misalnya kita untuk murajaah, gitu, murajaah Quran, murajaah Quran atau murajaah pelajaran. Nanti habis maghrib, ya setelah sampai isya, kadang habis isya juga lanjut. Itu biasanya itu baru pelajaran dari tambahan dari para masyayikh.
Tergantung, misalnya saya bilang tadi fashion kita di mana. Kalau fashion kita di fikih, ya kita diberhala ke fikih. Karena semua orang itu ya, walaupun kita belajar di Madinah nggak akan mungkin bisa semuanya kita kita ambil itu ilmu gitu. Ada satu ilmu yang harus kita fokuskan supaya kita bisa tamakun, jadi bisa bisa lebih memahami lagi ilmu tersebut gitu. Karena luasnya kan. Ya beda dengan musim panas ya. Musim panas itu kita memang malamnya itu lebih sedikit. Headsetnya coba. Gimana? Headsetnya kayaknya diperbaikin, headset suaranya. Jelas nggak? Jelas. Nah, udah. Nah, gini aja ya. Ya, jadi maaf, kalau musim kesalahan, ya. Panas ya. Tadi musim dingin jelas nggak? Jelas ya, insya Allah ya. Jelas insya Allah. Kalau musim panas ini karena malamnya itu lebih lebih sedikit, artinya malamnya itu lebih pendek. Itu biasanya kita ya malamnya itu tidak tidur. Gitu. Biasanya ada aja kegiatan, entah itu mungkin ya kalau misalnya besoknya ujian ya kita murojaah gitu kan. Mungkin tidur 2 jam gitu, habis itu lanjut sahur. Nah setelah sahur barulah kita misalnya murojaah Quran. Setelah sahur, sholat subuh, murojaah Quran, kemudian baru kita tidur setelah syuruk ya tentunya, karena tidur habis subuh kan ya memang dilarang gitu ya sama Nabi kan, al-barakatuh fi bukuriha. Cuma ya kita habiskan dulu sampai syuruk, baru kita tidur biasanya. Tidur sekitar 2 jam, 3 jam gitu kita tidur, baru kita aktivitas kembali gitu loh. Gitu. Kemudian itu saya najak. Sekarang ini ya, kan emang mata uang di Indonesia sama di Saudi kan emang berbeda ya. Kebutuhannya juga berbeda tentunya kan, emang beda musim. Lalu bagaimana mahasiswa-mahasiswa di sana mengatur keuangan? Terus bagaimana sih cara mahasiswa itu bisa mengatur keuangan sehingga bisa membeli kebutuhan, seperti ada kebutuhan tambahan lah mungkin karena mahasiswa ya beli kitab-kitab lah, itu bagaimana gitu? Ya, jadi kita Ustaz Anjab setiap bulan kita dapat mukafaah ya, artinya uang tunjangan. Karena alhamdulillah kita yang semua di sini kita beasiswa, itu jadi dikasihkan tunjangan. Dan setiap bulan itu kita dapat muhsinin dari Saudi, ada yang ngasih kan lah, setiap mahasiswa ya, bukan mahasiswa tertentu aja. Satu kampus itu dapat uang gitu loh. Ya. Kalau kita total ya sekitar kita rupiahkan sekitar 4 juta. Tapi ingat 4 juta itu bisa kurang bisa lebih. Nah cara mengatur uang yang lebih baik, maksudnya cara mengatur uang yang bagus gitu ya. Berapapun kita punya uang, kita harus tanamkan dalam diri kita, wajib menabung. Gitu. Benar. Berapa? Ini pertanyaannya berapa gitu ya. Benar. Menabung itu kita wajibkan dalam diri kita tuh setengah dari uang pemasukan kita. Contoh misalnya orang punya 4 juta, 2 juta dia wajib nabung. Bagaimana 2 juta ini dia harus memanfaatkan? Gitu. Benar. Kalau saya misalnya setengah nih, 4 juta misalnya, 4 juta 2 juta kita tabung, kita masukkan ke tabungan, 2 juta kita pakai. Pertama kali yang harus kita perhatikan, kita tidak boleh merubah gaya hidup. Biasanya nih orang-orang ya di Madinah ini kan, kalau di Indonesia kan banyak tuh 4 juta, ya toh? 4 juta banyak. Nanti kalau sudah mereka sudah sampai sini megang 4 juta tuh mereka hambur-hamburkan. Nah, itu kesalahan. Gitu. Jadi harus mereka pakai benar-benar. Yang pertama untuk makan ya, Masya Allah kita sudah ada subsidi di sini. Artinya subsidinya ya, kalau kita hitung-hitung, kalau kita rupiahkan sekitar 500.000 per bulan itu cukup. Ya. Dengan dengan makanan yang Masya Allah lah, yang berkualitas gitu ya. Kemudian sisa 1.500.000 tadi kan bilang 4 juta ya. 1.500.000 lagi ini biasanya kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu. Kalau sabun ini kan kita nggak beli setiap hari gitu loh. Karena di Saudi jujur aja ya, di Saudi ini memang kita ini nggak boleh sering mandi gitu ya. Paling mandi itu 2 hari sekali. Berbeda dengan Indonesia. Dikarenakan iklimnya berbeda. Di sini panas ya, panas tapi tidak menyengat gitu. Dan kalau sering mandi, kulitnya akan rusak, akan bersisik.
Nah, seperti itu. Jadi memang iklimnya sangat berbeda. Karena Indonesia kan iklimnya tropis ya. Iya. Jadi kalau nggak mandi ya bunyi kan, ibaratnya begitu. Gitu. Nah, kalau di sini beda gitu. Jadi karena iklimnya panas kemudian kering, jadi orang sini memang kita, seperti kita ma'ruf ya, kita ketahui jarang mandi gitu. Paling 2 hari sekali gitu. Nah, misalnya sabun, gosok gigi dan lain-lain itu kita ya paling cuma berapa, sekitar 200.000 lah sebulan gitu ya. Artinya nggak banyak, 100.000 atau 200.000 sebulan. 200.000 lah mentok. Karena ada juga mungkin seperti sikat gigi dan lain-lain biasanya kita beli di Indonesia yang tentunya lebih murah gitu daripada di Saudi kan. Kemudian yang lainnya baru kita gunakan untuk misalnya kita beli jajanan gitu ya. Kita beli internet, karena internet, nah di sini internet mahal. Internet untuk seorang satu itu sebulan itu sekitar berapa ya? Kalau kita sekitar 400.000. Masya. 400.000 berbeda dengan Indonesia. Internet untuk satu orang itu sekitar 400.000. Jadi sudah tadi sekitar 500, 700, 400, 1.100.000, sisa 900. Nah 900 ini misalnya kita pakai untuk jajan ya, kita pakai untuk buku ya, misalnya beli buku misalnya mudzakkirah ya, mau ujian biasanya ada syekh ya, masyayikh yang nulis kitab kemudian membuat ringkasan, bisa dikasih ke mahasiswa itu untuk beli kitab-kitab seperti itu. Masya Allah ya berarti ya. Iya, Masya Allah sekali gitu. Kadang juga membeli kitab-kitab yang besar tergantung kebutuhan. Jadi beli kitab ya tergantung kebutuhan gitu loh, untuk untuk belajar. Adapun ya untuk sebenarnya juga ada nih Ustaz Anjab, uang kitab sendiri, uang buku. Kita memang dikasih uang buku sekitar 3 juta, 4 juta. Oh, khusus kitab itu ya? Tapi untuk setahun. Oh, setahun. Ya, sekitar 3.500.000 lah. Tapi untuk dalam waktu setahun. Seperti itu. Tapi itu pun nggak cukup ya, kalau kita mau buat maktabah itu nggak cukup. Iya, jadi betul, bagaimana betul. mensiasatinya? Ya kita harus rutin membeli kitab sebulan, walaupun kitab itu nggak dibaca gitu ya. Untuk koleksi dulu kan. Baru mungkin untuk siapa yang mau minjem buku untuk diwakafkan dan sebagainya gitu. Biasanya mahasiswa seperti itu. Dia sisihkan uang misalnya 300.000 untuk kitab, 500.000 untuk jajan selama sebulan. Karena kalau kita makan di matam, di kantin, itu insya Allah kita lebih hemat. Itu lebih hemat, kita tabung dan lebih bisa kita gunakan lebih baik gitu. Nah, biasanya mahasiswa ini kan uang itu ya, kalau uang kita tabung toh, ya biasanya enggak berkembang gitu. Jadi ada mahasiswa yang dia itu diputar uangnya gitu, dia tabung dalam selama setahun, kemudian dia bangun bisnis dari sini, mengganggu nggak pelajaran? Oh, tidak. Nah, pertanyaan ini, kira-kira bisnis di sana itu gimana, mengganggu pelajaran enggak? Oh, enggak. Bisnis di sana biasanya ini enggak mengganggu pelajaran, karena bisnis kita ini kita lakukan di Indonesia. Gitu. Jadi kita ngirim barang, biasanya cuma seminggu sekali, kita kirim barang dari Saudi, kemudian kita kita jual barang-barang itu di Indonesia. Seperti itu, seperti kurma ajwa, kemudian saffron, kemudian ya dan lain sebagainya gitu, produk-produk Saudi. Seperti itu. Makanya jadi uang tabungan kita ini nggak kita simpan toh, tapi kita putar. Nanti tujuannya apa kita putar? Sewaktu-waktu qadarullah kita butuh ya. Nah, dengan kebutuhan mendesak misalnya, kita bisa pakai uang tersebut. Gitu. Jadi kalau prinsipnya dalam Islam, uang itu kalau ditabung tidak kita putar, dia bakalan berkurang. Karena apa? Kena zakat. Emang ada ahli dalam bisnis gitu ya kita? Ya nggak ahli, masuk belajar gitu. Saya masih belajar. Karena dalam hukum fikih juga seperti itu. Nabi pun juga berdagang gitu. Karena uang ini kalau kita simpan toh juga, kalau kita pakai boros juga nggak boleh. Kalau kita simpan toh juga bukannya bertambah, tapi malah berkurang, kan seperti itu. Makanya kita putar uang ini, tapi dengan satu syarat tidak boleh mengganggu pelajaran. Nah, makanya kita ya mungkin daripada kita nggak berproduktif, maksudnya dalam waktu libur biasanya nganggur kan, udahlah kita cari ambil barang, kita kirim ke Indonesia. Gitu. Jadi seperti itu gambarannya tadi ya, teman-teman udah jelasin. Terus kemudian kan memang iklimnya emang berbeda nih.
Mungkin yang awal-awal baru masuk ke Saudi mungkin bakal kaget gitu, karena memang di sana hanya memiliki dua iklim, musim panas dan musim dingin ya. Berbeda dengan di Indonesia tuh. Ya, Bagaimana sih caranya kita nanti supaya badan kita itu tetap fit? Artinya bagaimana cara kita menjaga kesehatan di Saudi sana? oh iya, jadi salah satu trik ya menjaga kesehatan di Saudi itu, pertama memang imunitas tubuh kita harus jaga. Dengan cara apa? Itu dengan cara meminum suplemen. Jadi suplemen yang diminum oleh mahasiswa sini kebanyakan itu biasanya madu ya, madu. Pertama itu madu. Dan madu di sini pun juga bermacam-macam. Ya, karena di sini kan bukan hanya orang Arab aja ya. Ada orang-orang Eropa, orang-orang Timur Tengah, maksudnya seperti Turki, terus ada juga Prancis, ada juga Ukraina. Nah, mereka itu rata-rata bawa madu dari negara mereka sendiri gitu, dan mereka jual di sini. Jadi, tapi yang masyhur biasanya ada yang terkenal itu di kalangan mahasiswa itu madu Yaman. Itu sangat-sangat bagus untuk kesehatan. Itu yang pertama, suplemen yang pertama. Suplemen yang kedua itu adalah saffron. Ya, kita tahu sendiri ya, saffron ya, banyak sekali peminatnya, apalagi sekarang lagi booming di Indonesia, lagi tren gitu. Kok bisa saffron? Bukannya saffron itu dari ini ya, dari negara-negara kayak Iran, kan jauh tuh Iran atau Afgan, itu kan jauh tuh dari Saudi. Oh ya bisa, karena kalau di situ ada mahasiswa, banyak sekali mahasiswa Afghanistan maupun mahasiswa Iran yang sekolah di sini, yang kuliah di sini, mereka bawa saffron banyak. Kemudian mahasiswa ya istilahnya pada nyetok ya, untuk diminum sendiri, yaitu untuk kesehatan. Ya bisa lah untuk dijadikan suplemen seperti itu. Kemudian juga yang ketiga, triknya adalah tidur yang cukup. Karena kegiatan yang begitu padat, kita harus punya istirahat yang cukup. Gitu. Otak juga butuh istirahat. Gitu. Gak cuma badan, tapi otak juga butuh istirahat. Jadi kita harus memberikan haknya badan gitu. Jangan pula diporsir ya, kemudian sakit ya, jangan. Apalagi iklim di sini kan berbeda-beda. Biasanya musim pancaroba gitu, perpindahan dari musim dingin ke musim panas itu biasanya banyak yang sakit. Nah, itu butuh banyak suplemen yang harus diminum. Ya, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk menjaga kesehatan kita perlu meminum suplemen, menjaga jam tidur, dan menjaga juga mungkin menjaga kebersihan ya. Iya, itu juga menjaga kebersihan juga penting, karena seperti gimana? Ini. Karena juga banyak juga mahasiswa yang nggak menjaga kebersihan. Loh, Ustaz, tadi bilangnya menjaga kebersihan, tapi kok mandinya 2 kali sehari? Oh, pertanyaan itu, ya kan? Iya, karena di sini kalau kita juga terlalu bersih, artinya bukan terlalu bersih ya. Kalau kita mandi tiap hari, bukannya tambah kebersihan, tapi tambah penyakit. Penyakitnya apa ya? Gatal-gatal gitu. Gatal-gatal ya, terus kulitnya tidak kering gitu ya, bersisi gitu. Jadi memang ma'rufnya di Saudi itu juga, pengalaman saya dalam 2 tahun terakhir ini, memang kalau di Saudi itu kalau sering mandi itu bahkan bisa merusak kulit. Gitu. Karena dan juga di sini nggak keringat, bukan keringat di Indonesia gitu loh, gampang keringat tidak. Gitu. Oh, jadi seperti itu ya teman-teman. Bagi yang teman-teman mungkin mau umroh atau mau berkunjung ke Saudi, di sana itu berbeda ya. Jangan mandi terus. Kalau mandi terus malah menyebabkan kulit-kulit gatal. Emang saya pernah mengalami sendiri pas waktu itu ya. Kulitnya kering. Kemarin umroh nih. Jalan-jalan sama kita di sini nih, insya Allah. Ya, tadi alhamdulillah kita udah ngobrol-ngobrol tentang cara mengatur waktu, cara mengatur keuangan, dan bagaimana sih cara menjaga kesehatan di Saudi. Alhamdulillah kita sudah berbincang bahwasanya di Saudi memiliki 2 musim, dan keuangan di sana juga disuplai dari kampus ya. Sebulan sekitar 4 jutaan ya. Kemudian untuk menjaga kesehatan kita butuh suplemen, menjaga kebersihan, serta cukup waktu tidurnya.